Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadil Nursifa dari kelas A2 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Oke, di sini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Anatomi dan Fisiologi Telinga dan Mata. Oke, sebelum saya memulai presentasi, kami harus tahu dulu nih, apa itu sistem indera. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang atau reseptor. Alat indera pada manusia disebut juga dengan pasca indera karena alat indera manusia terdiri dari 5. Yang pertama, mata, telinga, hidung, lidah, dan yang terakhir, kulit. Sesuai dengan materi saya, yaitu anatomi dan fisiologi telinga dan mata. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi telinga. Telinga adalah indera pendengar yang memiliki fungsi untuk mendengar, keseimbangan, dan mengenal suara. Saraf yang melayani indera ini adalah saraf kranial ke-8 atau nervus auditorius. Bagian-bagian telinga. Yang pertama, telinga luar, dan yang kedua, telinga tengah, dan yang terakhir, telinga dalam. Oke, yang pertama, telinga luar. Daun telinga terdiri dari tulang rawan elastis dan kulit. Auricula berbentuk lempeng, tulang rawan yang elastis dan tipis yang ditutupi kulit dan memiliki otot intrinsik dan ekstrinsik yang dipersarafi oleh nervus facialis. Fungsi auricula adalah mengumpulkan getaran suara dari luar. Selanjutnya, liang telinga. Liang telinga berbentuk huruf S, rangka tulang rawan pada sepertiga bagian luar, sedangkan 2/3 bagian dalam. Rangkanya terdiri dari tulang, dan panjangnya kira-kira 2,3 sampai 3 cm. Jadi, liang telinga merupakan tabung yang berkelok-kelok yang terlentang antara auricula dan membran timpani. Liang telinga berbentuk S dengan 1/3 atau 1/3 bagian luar tulang rawan, 2/3 bagian dalam tulang, dan saluran ini mengandung rambut, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekret-sekret berbentuk serum. Fungsinya adalah mengantarkan gelombang suara dari auricula ke membran timpani. Panjangnya kira-kira 2,5 sampai 3 cm. Selanjutnya, telinga tengah. Telinga tengah berbentuk kubus, terdiri dari membran timpani. Tulang pendengar terdapat 3, yaitu malleus, incus, dan stapes, dan tuba eustachius. Membran timpani. Membran fibrosa tipis yang berwarna kelabu. Permukaan luar ditutupi epitel berlapis gepeng, dan permukaan dalam dilapisi epitel silindris. Berbentuk bulat dengan garis tengah kira-kira 1 cm. Pinggirnya menebal dan tertanam ke dalam tulang. Sangat peka terhadap nyeri. Permukaan disarafi oleh nervus auditorius. Dan ruang yang berisi udara yang dilapisi oleh membran mukosa, terdapat tulang-tulang pendengar yang berjumlah 3, yaitu malleus, incus, dan stapes, yang melekat pada bagian dalam membran timpani. Bagian dasar tulang stapes membuka pada fenestra ovalis. Fungsi cavum timpani meneruskan getaran dari membran timpani ke telinga dalam.
Dan ada 3 tulang kecil yang tersusun pada rongga telinga tengah seperti rantai yang bersambung dari membran timpani menuju rongga telinga dalam. Terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Tulang malleus berbentuk seperti martil dengan gagang yang terkait pada membran timpani. Sementara kepalanya menjulur ke dalam ruang timpani. Tulang yang berada di tengah adalah incus atau landasan. Sisi luarnya bersendi dengan malleus, sementara sisi dalamnya bersendi dengan sisi dalam sebuah tulang kecil, yaitu stapes. Stapes atau tulang sanggurdi dikaitkan pada incus dengan ujungnya yang lebih kecil, sementara dasarnya yang bulat panjang terkait pada membran yang menutupi fenestra vestibuli atau tingkap jorong. Rangkaian tulang-tulang ini berfungsi mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju rongga telinga dalam. Malleus dan incus berputar pada sumbu anterior dan posterior yang berjalan melalui yang pertama ligamentum yang menghubungkan processus anterior malleus dengan dinding anterior cavum timpani, dan yang kedua processus anterior malleus dengan processus brachioincudis, dan yang terakhir yang ketiga ligamentum yang menghubungkan processus brachioincudis dengan dinding posterior cavum timpani. Selanjutnya tuba auditiva atau tuba eustachius berhubungan dengan nasofaring. Tuba bergerak ke depan dari rongga telinga tengah menuju nasofaring, lantas terbuka. Dengan demikian, tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga dapat diatur seimbang melalui MAI atau MAI. Fungsinya menyeimbangkan tekanan udara dalam cavum timpani dengan nasofaring. Selanjutnya, anteromastoid adalah bagian tulang temporalis yang terletak di belakang telinga, sementara ruang udara yang berada pada bagian atasnya adalah anteromastoideus yang berhubungan dengan rongga telinga tengah. Infeksi dapat menjalar dari rongga telinga tengah hingga anteromastoid dan dengan demikian menimbulkan mastoiditas. Selanjutnya yaitu telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput yang berupa 2,5 lingkaran. Vestibuler yang terdiri dari 3 buah kanalis simersicularis, dan ujung atau puncak koklea disebut helicotrema menghubungkan perilimfa, skala timpani dengan skala vestibuli. Koklea bermuara pada bagian anterior vestibulum, puncaknya terhadap anterolateral dan basisnya ke posterior-medial. Koklea terbagi menjadi skala vestibuli sebelah atas, skala media di tengah, serta skala timpani di sebelah bawah. Vestibulum, bagian pusat labyrinthus osseus, terdapat fenestra vestibuli, terdapat sacculus dan utriculus, labyrinthus dan membranosus. Kanalis simersicularis atau saluran tengah lingkaran bermuara pada bagian posterior vestibulum. Ada 3. Yang pertama, kanalis superior, posterior, dan lateralis. Materi selanjutnya yaitu anatomi dan fisiologi mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya.
Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Selanjutnya organ luar. Organ luar terdiri dari bulu mata, alis mata, dan kelopak mata. Bulu mata berfungsi untuk menyaring cahaya yang akan diterima. Selanjutnya alis mata berfungsi untuk menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. Dan kelopak mata berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. Selanjutnya organ dalam. Bagian-bagian pada organ mata bekerja sama mengantarkan cahaya dari sumber menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh sistem saraf manusia. Bagian-bagian tersebut adalah kornea, sklera, pupil dan iris, lensa mata, retina atau selaput jala, dan saraf optik. Kornea merupakan bagian terluar dari bola mata yang menerima cahaya dari sumber cahaya. Sklera merupakan bagian dinding mata yang berwarna putih, tebalnya rata-rata 1 mm, tetapi pada irensi otot menebal menjadi 3 mm. Selanjutnya pupil dan iris. Dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Pupil meneruskan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya. Iris berfungsi sebagai diafragma. Iris inilah terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata. Lensa mata. Lensa mata menerima cahaya dari pupil dan meneruskan kepada retina. Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tetap pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh atau cahaya datang dari jauh, lensa mata akan menipis. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat, cahaya datang dari dekat, lensa mata akan menebal. Selanjutnya retina atau selaput jala. Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, khususnya bagian retina yang disebut bintik kuning. Setelah retina, cahaya diteruskan ke saraf optik. Selanjutnya saraf optik, saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina untuk menuju ke otak. Selanjutnya lapisan bola mata. Mata tertanam pada adiposum orbit terdapat 3 lapisan, yaitu tunica fibrosa, yaitu bagian posterior yang opak, sklera, bagian anterior yang transparan, dan kornea. Selanjutnya tunica vasculosa pigmentosa, yaitu choroidea, corpus ciliari, iris dan pupil, dan tunica nervosa atau retina. Otot penggantung bola mata dan sistem vaskularisasi bola mata. Ada 2 sistem vaskularisasi bola mata. Yang pertama, sistem arteri ciliar terdiri dari arteri ciliaris anterior ada 9, arteri ciliaris posterior brevis ada 7, arteri ciliaris longus ada 4, dan sistem arteri centralis yaitu retina ada 12. Selanjutnya sistem cairan bola mata. Mata diisi dengan cairan intraokular yang mempertahankan tekanan yang cukup pada bola mata untuk menjaga distensinya. Cairan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, humor aqueous atau anterior lensa dan humor vitreous atau posterior lensa dan retina. Humor aqueous berperan sebagai pembawa zat makanan dan oksigen untuk organ di dalam mata yang tidak
berpembuluh darah yaitu lensa dan kornea. Di samping itu juga digunakan untuk mengangkut zat buang hasil metabolisme pada kedua organ tersebut. Adanya cairan tersebut akan dipertahankan untuk mata dan menimbulkan tekanan dalam bola mata atau tekanan intraokuler. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.